Pak Dokter. Yang saya hormati juga Pak Kepala Biro Kerjasama SDM dan Kelembagaan, Pak Profesor Baiduri, teman-teman, ada Pak Dekan di sini, teman-teman Senat, teman-teman pejabat UMM, dosen, dan pejabat karyawan, ya, karyawan yang struktural maupun yang non struktural. Kami izinkan masuk semuanya dengan kapasitas Zoom sebenarnya sudah kami besarkan. Yang 1000, kalau yang putaran kemarin itu 100. Jadi hari ini kita biarkan semuanya masuk. Bahkan keluarga dosen karyawan kami perbolehkan masuk. Mengapa? Karena keterpaparan dosen dan karyawan itu dalam sejarahnya, tracingnya ternyata banyak yang ditulari oleh keluarganya di rumah. Jadi klasternya klaster keluarga, bukan klaster di tempat kerja. Kalau umpamanya di tempat kerja, itu secara teoritis teman-teman di karyawan rumah sakit itu lebih banyak yang meninggal karena dia yang langsung berhadapan dengan orang yang terpapar COVID. Jadi di sini ada perbandingan, ada 18 orang yang meninggal sebagai dosen karyawan UMM, 1 meninggal sebagai perawat rumah sakit UMM. Artinya yang di kampus ini yang memiliki persentase yang dominan. Karena itu yang di kampus ini, dosen dan karyawan ini perlu diberi pemahaman, pengertian, bahkan mungkin keterampilan untuk mengatasi, mengidentifikasi atau mencegah, ya, atau melakukan tindakan penyelamatan kepada diri sendiri atau teman-teman yang keluarganya yang kena COVID, yang terpapar. Itu kami sangat mengucapkan terima kasih kepada dokter medis penyakit dalam, konsultan penyakit dalam, karena meluangkan waktu untuk mengisi acara ini. Yang hari ini kita khusus membicarakan komorbid, yang disebut komorbid di dalam COVID-19. Jadi kalau putaran yang lalu hanya COVID secara umum, nah sekarang dari putaran yang kemarin itu didapat bahwa yang pertama serangan COVID itu ada pada stroke, yang kedua ada pada diabetes, yang ketiga ada penyakit jantung, yang teman-teman yang kena paru-paru, pneumonia. Sebelumnya, sebelum COVID sudah pneumonia. Semua COVID hampir semuanya paru-paru itu serangannya. Ada juga hal yang baru tentang hamil. Ya. Hamil. Jadi ternyata orang yang hamil atau melahirkan itu di data paparan COVID. Karena itulah kami berharap karena itu acara hari ini kita mencoba untuk memahami lebih banyak tentang komorbid dan COVID atau hubungan komorbid dan COVID, hubungan COVID dengan komorbid. Untuk itu, mari niat baik ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini sudah 52 orang. Cepat sekali Pak Dokter masuknya, ya. Masuknya cepat sekali. Kita mulai tadi dari 38, nah sekarang udah 52. Oke, waktu yang terbatas ini karena Pak Dokter punya banyak kesibukan, kami persilahkan kepada Pak Dokter dan mohon nanti diberi kesempatan untuk tanya jawab Pak Dokter. Kepada dokter medis spesialis penyakit dalam, kami persilahkan. Terima kasih Prof. Jabal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Jabal, Bapak Dekan, Bapak Kabiro, anggota Senat semua, teman-teman, karyawan semua, juga dosen banyak
yang ada di sini yang tidak bisa disebut satu persatu. Alhamdulillah pada siang hari ini saya senang sekali bisa sharing, kita bisa ngomong-ngomong ya. Jadi kita bukan kuliah, tapi kita lebih banyak ngomong-ngomong tentang bahayanya komorbid pada seseorang yang terinfeksi oleh COVID. Mungkin sebagai pengantar sebelum kita mulai pada materi, memang kalau kita lihat kematian tadi yang diungkapkan Prof. Jabal di UMM ada sampai 19 orang, dan saya yakin semua itu ada komorbidnya. Nah, dan ini yang tidak disadari oleh kita semua. Nah ini ya, makanya dengan adanya pandemi ini kita harus merubah pola pikir kita. Ya, yang semula kita takut atau tabu, misalnya malu dengan penyakit kita harus mulai terbuka. Ya, harus terbuka. Karena komorbid ini yang menyebabkan penyakit menjadi lebih parah, ya, dan angka kematian juga tinggi. Nanti apa sih komorbid itu nanti mungkin akan kita jelaskan lebih detail. Mudah-mudahan penjelasan saya nanti bisa bermanfaat. Mungkin nanti kalau misalnya belum selesai ada pertanyaan mau menyela silahkan, nggak apa-apa. Jadi kita lebih enak kita sharing aja, sharing pengalaman. Jadi kita berbagi informasi, gitu ya, Prof. Saya izin share ya, Prof. Belum bisa share screen ya, Prof? Oh, udah ya, sudah. Komorbid pada COVID-19. Nah, sekarang mungkin kita bertanya apa sih komorbid? Nah, seringkali seperti itu ya. Mungkin secara sekilas kita sebutkan bahwa komorbid itu adalah suatu penyakit penyerta atau penyakit yang sebelumnya sudah dimiliki oleh seseorang yang terinfeksi oleh COVID. Jadi ini penyakit bawaan bukan ya, tapi penyakit yang diderita sebelumnya. Dan biasanya penyakit ini kronis biasanya, ya. Misalnya kayak kencing manis, hipertensi, sakit jantung, penyakit liver juga, kanker, autoimun dan sebagainya. Nah, itu ya. Komorbid seperti itu sebenarnya. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita harus tetap berhati-hati. Kalau kita lihat sekarang tadi pada minggu-minggu ini memang sekarang sudah mulai agak menurun. Tetapi kita tidak boleh lengah ya, bahwa kalau kita lihat angka kejadian COVID mulai dari awal tahun yang lalu pada 2019, awal 2019 mengalami pasang surut naik turun dan cenderung naik. Bahkan kemarin pada Juli kemarin kita terkena tsunami. Nah, makanya ini kita tidak boleh lengah, tetapi karena ini akan ada terus. Nah, kalau kita lihat seperti ini. Ya, pada waktu bulan 2 kemarin, sempat kita ada peaknya pada tahun 2021, kemudian turun bulan Mei, pada bulan Juli naik lagi, sampai kemarin kita kewalan semua. Ya, kita banyak berita-berita kalau kita dilihat di WhatsApp grup, hampir semua grup ada yang meninggal. Di kampung-kampung, di kampung saya pun juga gitu, di tetap perumahan juga gitu, banyak sekali yang meninggal karena COVID. Dan begitu banyaknya sampai rumah sakit tidak bisa menampung. Nah, ini yang kita harus waspada, ya, harus waspada. Karena COVID ini perilakunya seperti ini, ya, wabah seperti ini, naik turun kemudian bisa naik lagi. Dan kita sampai sekarang kita belum bisa meramalkan pandemi ini akan berakhir. Dan saya yakin bahwa kita akan memasuki era endemi, bukan pandemi lagi. Ya, endemi. Maksudnya apa? COVID ini nanti akan berada terus dengan kita. Dan kita harus waspada. Jadi kita yang harus bisa merubah sikap kita. Karena apa? Kita nanti akan bersanding dengan wabah COVID ini. Ya, ibaratnya kita sekarang masih di hutan belantara dengan hewan-hewan yang liar, tapi kita masih diproteksi, masih dalam rumah. Nah, suatu saat kita nanti akan lepas, hewannya dilepas, kita juga lepas, jadi kita nanti akan berinteraksi dengan binatang buas. Nah, bagaimana kita mengantisipasi ini? Nah, nanti akan kita ceritakan nih. Jadi kita harus siap-siap, kita harus merubah semuanya. Jadi pola-pola hidup kita rubah, kemudian kebiasaan kita rubah, dunia kerja pun juga kita harus menyiasati ya. Harus kita rubah semua. Misal kayak sekarang kita harus meminimalkan penggunaan AC, misal. Harus ruangan dirancang ada ventilasi. Ya,
ventilasi yang bisa keluar masuk, sirkulasinya lancar. Nah, seperti itu harus mulai difikirkan karena COVID ini akan ada terus nanti. Bukan lagi menjadi pandemi, tapi endemi akan ada terus. Ini yang Agustus sudah mulai turun ya, kalau kita lihat mulai turun, alhamdulillah. Cuman kita belum tahu yang di rumah sakit memang turun, tetapi angka kematiannya masih tinggi. Nah, yang tadi jadi tanda tanya, jangan-jangan memang masyarakat sekarang takut ke rumah sakit. Banyak yang isolasi mandiri atau tidak mau diketahui penyakitnya, kemudian sudah parah baru ke rumah sakit, atau kemudian meninggal di rumah, seperti ini. Kita harus hati-hati. Nah, justru kondisi seperti ini yang tidak menguntungkan atau tidak mengenakan bagi kita yang mempunyai komorbid. Ya, karena apa? Kita akan semakin sering terpapar dengan virus COVID ini. Nah, ini ya, gambaran sekilas kita lihat ya. Kita di dunia kedokteran juga bersedih sekali ya. Sampai Juli yang kemarin ya sudah 598 dokter. Sebagian besar profesor-profesor meninggal semua. Kalau kita lihat kemarin pada bulan Juli ya, ada 168 selama 1 bulan yang meninggal. Rekor tertinggi Juli kemarin. Pada tahun kemarin Januari ada 65, Desember 58. Tetapi pada bulan Juli kemarin ada 168. Ya. Nah, ini kemarin kan mungkin kontribusi ada varian Delta, setelah kemudian kemarin ada libur Lebaran itu tadi ya, dan yang masyarakat yang tidak bisa kita atur ya, tidak boleh mudik, tapi mereka mudik sehingga banyak berinteraksi akhirnya, kumannya menjadi ganas, mobilitasnya semakin tinggi, maka semakin banyak. Nah, dan yang sakit tentunya ke rumah sakit, sehingga apa? Dokter yang jadi sasaran pertama, sasaran tembaknya adalah dokter yang merawat ya. Kalau kita lihat kemarin 168, sekarang pun masih ada beberapa dokter yang masih di ICU ya, belum masih kondisinya masih kritis, masih banyak ya. Nah, ini kita lihat kemarin ya, berita yang sampai kemarin ya, sudah sistem kesehatan sudah lumpuh kemarin ya, begitu banyak ya. Persi ngomong baru rumah sakit di Indonesia kewalahan terima pasien COVID ya, begitu banyak. Kemarin sudah kita tahu sendiri. Bahkan saudara saya pun masuk ke UGD nunggu 2 hari, belum bisa masuk. Ya, obat pun juga langka kemarin, oksigen tidak ada, habis. Nah, ini yang justru membahayakan. Makanya kita harus bisa melakukan tindakan untuk mengantisipasi ini. Karena apa? Kondisi seperti ini sangat mungkin nanti akan berulang lagi. Ya, sangat mungkin akan berulang, tergantung perilaku kita. Ya, makanya syukur alhamdulillah Prof. Jabal menginisiasi untuk melakukan upaya ini untuk tindakan preventif, ini yang utama. Ya, dan yang perlu kita sadari bahwa sebagian besar karyawan dan dosen UMM memang usia-usia sakit karena mayoritas usia di atas 40 tahun dan itu hal yang wajar. Ya, hal yang wajar. Sakit sudah hal yang wajar karena secara normal usia lebih dari 40 tahun semua penyakit akan muncul. Nah, itu ya. Cuman itu tadi ya, mungkin karena kita tidak saling terbuka ya, mungkin ada rasa malu untuk ngomong, kemudian nggak mengakui penyakitnya, sehingga apa? Ini yang justru menyesatkan. Kita tidak bisa saling mengoreksi, tidak bisa saling mengingatkan ya. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini kita bisa saling ya, bisa saling tahu ya, saling tahu. Ya, seperti saya di FK di Kanat kita saling tahu penyakitnya apa aja tahu. Jadi kalau misalnya ada acara apa, kalau mau makan loh, kamu ini loh, nggak boleh ini loh. Kadang-kadang nggak bawa obat, nah obatku aku bawa, kamu pakai. Nah seperti itu. Jadi kita saling mengingatkan. Ya jadi sakit itu bukan hal yang tabu, ya. Dan justru kita harus saling mengetahui, sehingga apa? Kita bisa saling mengingatkan. Ya, karena seperti itu. Apalagi di itu juga pengaruhnya besar sekali terhadap kesehatan kita, ya itu ya. Dan makanya sekarang saat ini kita tidak sedang baik-baik saja, ya. Hati-hati sekali. Walaupun kondisi COVID agak menurun, tetapi kita tetap waspada. Suatu saat bisa kayak kemarin, kayak bulan Juli kemarin, sangat bisa terulang lagi, ya. Nah, ini yang kita lakukan, ya. Kita sekarang ini melakukan tindakan prevensi, pencegahan, ya. Jangan sampai prevensi ini yang kita abaikan sehingga apa? Kasus di rumah sakit begitu banyak, ya. Nah, nggak ada artinya. Kenapa? Kita bisa nambah bed, bisa nambah, ya. Sampai kemarin pada bulan Juli kemarin rumah sakit kewalahan
tambahan bed, nambah tenda di luar, parkir dipakai ya, selasa-selasa dipakai, nambah tempat tidur, semuanya kursi dipakai. Nah, tapi kalau itu begitu terus maka akan kolaps nanti sistem kesehatan kita ya. Sehingga apa? Yang diperlukan apa? Kalau misalnya ada keran seperti ini harus diputer nih. Kerannya diputer ditutup, kerannya apa? Preventif harusnya, prevensi. Khususnya untuk kita-kita yang memiliki komorbid ya, penyakit penyerta bawaan, misalnya apa, diabetes, hipertensi, ini yang sangat banyak terutama ya. Karena apa? Karena angka kematian tertinggi ya, dari jurnal-jurnal yang ada, nanti saya tampilkan jurnalnya, adalah berkorelasi positif dengan kasus diabetes dan hipertensi. Nah itu ya, makanya kita harus ya, yang sudah punya penyakit diabetes yang belum ketahuan harus segera dilakukan pemeriksaan ya. Nah, ini ya. Komorbid itu apa ya? Kalau kita sering baca berita online banyak sekali ya, komorbid ini seringkali komorbid ini ya. Ini ada juga ini. Nah, komorbid. Kadang-kadang kita bertanya, apa sih komorbid? Nah, ini saja komorbid ini ya. Makanya mereka langsung harus hati-hati ya. Apa sih? Nah, ini komorbid itu ini sebenarnya ya. Adalah penyakit yang sudah diderita sebelum penderita terinfeksi oleh COVID-19. Nah, misalnya apa? Diabetes mellitus yang paling sering ini. Yang kedua apa? Hipertensi, darah tinggi. Penyakit jantung, penyakit ginjal, sakit liver, punya stroke, keganasan, autoimun. Nah, ini semua adalah komorbid. Tetapi yang paling sering dan hampir semua, dan kalau saya lihat banyak karyawan dosen yang menderita ini di kita, diabetes dan hipertensi. Nah, ini. Nah, dan sialnya apa? Kedua penyakit ini tidak ada gejalanya sama sekali. Minim gejalanya. Sehingga apa? Kita cenderung mengabaikan. Nah, kadang-kadang Anda sudah tahu ada diabetes, nggak apa-apa dikasih obat. Nah, hanya diminum seminggu. Kemudian stop, nggak pernah obat. Nah, itu yang salah. Karena apa? Diabetes dan hipertensi ini akan diderita seumur hidup. Nah, ini. Pengobatan yang kita berikan bukan menyembuhkan kencing manis atau darah tingginya, bukan. Tetapi menunda komplikasi. Salah satunya apa? Supaya kalau kita terkena infeksi COVID tidak parah. Nah, mungkin kalau kita lihat ya, angka kematian di Indonesia sangat tinggi. Kenapa? Banyak komorbid yang tidak disadari oleh warga. Ya, orang-orang kalau kita di rumah sakit baru tahu darah tinggi setelah ditensi. Datang ke rumah sakit, kemudian datangnya karena kecelakaan, dicek gula darahnya tinggi, mau operasi nggak jadi, waduh ternyata dia ada diabetes. Ya. Pasien cuci darah misal, sakit diperiksa, loh ternyata gula darahnya tinggi. Ya. Pasien katanya nggak sadar di rumah, jatuh di kamar mandi, dibawa ke rumah sakit, tensi loh, tensinya kok tinggi. Nah, sebenarnya itu kejadiannya ada komplikasi. Kalau kita urut ke belakang, sebenarnya 5-10 tahun sebelumnya sudah ada gejala, sudah ada. Nah, makanya itu ya, makanya saya minta teman-teman karyawan, dosen semua harus mulai introspeksi. Tidak usah takut, tidak usah malu. Ya, harus kita deteksi dini. Ada nggak aku komorbidnya? Karena apa? Kita nanti akan bersandingan dengan virus COVID yang sangat-sangat ganas. Nah ini. Nah, karena apa? Pandemi ini kita tidak bisa tahu kapan berakhir. Nah, kita harus bisa menyiasati. Sehingga apa untungnya? Kalau misalnya teman-teman semua tahu ada diabetes, segera diobati. Ada hipertensi, segera diobati. Punya satu kantor, aku ada diabetes, aku ada hipertensi. Sehingga apa? Bisa ada acara makan, ada acara apa, kita bisa memilihkan menu yang bagus. Ya, misalnya ada kegiatan apa ya, misalnya lembur sampai sekian bisa diatur. Saya sudah mulai capek, tensi mulai naik, ya sudah bergantian tugasnya, misal seperti itu. Jadi kita harus mulai saling terbuka sekarang. Ini yang sangat menguntungkan ya, tidak perlu ditutupi, tidak perlu malu. Karena apa? Yang kita hadapi musuh besar kita adalah COVID yang kita sampai kapan kita belum tahu kapan ini akan berakhir. Nah, kenapa sih komorbid ini kok berbahaya? Nah, ini ya. Satu, komorbid atau penyakit yang ada, misalnya diabetes, hipertensi, ini akan melemahkan sistem pertahanan tubuh.
Ibaratnya negara, kalau ada komorbid, separuh tentara kita sudah lumpuh. Ya, sehingga apa? Kalau ada kuman datang, virus datang, langsung bisa merontokkan sistem pertahanan tubuh kita. Nah, inilah yang sering terjadi di klaster keluarga. Ya, anak-anak masih muda-muda tenang dia keluar masuk rumah kemana, ke kafe, ke mall dan sebagainya, jalan-jalan kemana, ya mungkin statusnya orang tanpa gejala, ada COVID di dalam tubuhnya, virusnya. Begitulah dia masuk ke rumah. Masuk ke rumah, di rumah ada bapak, ibu, mbah yang kita nggak tahu. Mungkin mbah ada diabetesnya, orang tua kita ada hipertensi yang selama ini tidak pernah diperiksa, nggak tahu. Tiba-tiba langsung saturasi oksigennya turun, tiba-tiba langsung meninggal. Banyak seperti ini. Ya, makanya perlunya kita mengidentifikasi ada tidak saya faktor komorbidnya. Yang paling mudah diabetes dan hipertensi itu yang paling sering. Nah, yang kedua komorbid ini menyebabkan kita sangat rentan terhadap infeksi COVID. Mudah sekali. Nah, dan kalau misalnya sudah terkena, orang-orang yang punya komorbid cenderung lebih parah infeksinya. Mudah sekali terjadi badai sitokin. Cepat sekali meninggal ya. Kalau kita amati ya kayak teman-teman dokter yang 500 lebih tadi, mayoritas adalah dia mempunyai faktor komorbid ya. Sehingga IDI, Ikatan Dokter Indonesia sudah menyerukan bahwa untuk dokter yang usia di atas 50 tahun mulai membatasi praktek. Mulai mengurangi interaksi dengan pasien. Ya. Mulailah dengan telemedicine, dengan telekonsultasi seperti itu sekarang. Ya. Yang kita lakukan ya, ini sama untuk dosen-dosen nanti ya. Kalau kita misalnya punya faktor komorbid, misalnya usia udah tua, diabetes ya, kalau ngajar ya kita ngajarnya lebih bagus kalau kita blended kita pakai yang online. Nah, misalnya kita harus bimbing praktikum, nggak apa-apa praktikum kita luring, tetapi harus dengan prokes yang ketat ya, jangan sampai masker dilepas, harus pakai terus. Harus. Nah, seperti itu. Jadi kita pun juga harus bisa mensiasati. Karena mahasiswa kita pun kita juga nggak tahu, ya. Anak-anak yang muda-muda yang OTG banyak sekali. Karena apa? Imunnya masih bagus, dia ada virus tapi dia nggak tampak dari luar. Ya, jangan-jangan sampai kita nanti tertular dari anak-anak kita. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian juga kalau misalnya orang yang punya komorbid kalau sakit mudah timbul komplikasi. Contoh yang paling sering, COVID-nya sudah hilang, COVID-nya sudah sembuh, kok di rumah meninggal ya? Iya, banyak seperti itu. Jadi PCR-nya sudah negatif, tapi dia meninggal karena apa? Ada sumbatan, koagulopati. Nah inilah ganasnya virus COVID seperti ini. Terutama pada pasien yang diabetes. Ya, makanya begitu pulang pasti kan kita bisa dimirnya berapa ya. Kalau misalnya tinggi kita kasih pengencer darah seperti itu. Kenapa? Seringkali timbul sumbatan. Ya, sudah negatif loh ininya. Ini contohnya kasus teman saya satu angkatan kemarin, dokter di Blitar, kepala puskesmas, angkatan saya ya, belum seminggu yang lalu ya. Dia sudah sakit mau masuk ICU sudah pindah ruangan ya. Di PCR sudah negatif, mau pulang dia. Tiba-tiba langsung saturasi turun, ya sangat mungkin sumbatan emboli di paru-parunya, sangat mungkin, ya makanya harus hati-hati, ya yang punya komorbid harus hati-hati, nah, dan juga selain menimbulkan komplikasi juga meningkatkan risiko kematian dan kalaupun dia selamat maka akan lama masa penyembuhannya. Biasanya ada long COVID itu ya, biasanya sebulan dia sudah seger, 2 bulan masih lemes ya, masih ngos-ngosan, untuk jalan masih ampe, nggak punya tenaga seperti itu. Ya, makanya perlunya komorbid harus diidentifikasi seawal mungkin. Kalau sudah ketemu diobati, dijaga. Kalau punya hipertensi dijaga tensinya pada rentang yang normal. Gula darah juga seperti itu, harus diawasi, dikontrol sampai kadarnya normal ya, karena kalau semakin tinggi gula darahnya, semakin tensinya maka merusak pembuluh darah dan ini yang memudahkan COVID untuk datang ya. Nah ini yang harus kita pahami. Mungkin kita bertanya, loh ini si A ini bisa sakit, si B kok nggak sakit. Nah untuk sakit ini ada 3 epidemic triangle ya,
Ada host, environment, dan agent. Hostnya ini manusia. Ya. Agent ini virusnya. Environment dan lingkungannya. Jadi untuk jadi sakit itu ada interaksi 3 hal ini. Nah, ya, ini host misalnya seseorang kita. Kalau misal imun kita bagus, lingkungan kita juga mendukung sekali, ya. Lingkungan kita sirkulasinya bagus di kantor, ya, semua pakai masker, sebagainya. Walaupun di sini agentnya ada virus, insya Allah kita tidak akan tertular. Lain lagi, hostnya ini ada komorbid yang kita nggak tahu. Ada diabetes, ada hipertensi, agentnya ada. Sekarang kita harus hati-hati, ya, karena penularan tidak hanya secara droplet, mungkin aerosol yang berbahaya ini. Ada dia berterbangan di udara, yang harus hati-hati. Ya, kemudian lingkungan kita nggak bagus, pakai AC misal ruangannya. Sebagian nggak pakai masker, ya kenalah dia. Pasti kena dia. Nah, makanya 3 hal ini harus diintervensi. Host, agent, dan environment. Ya, hostnya bagaimana? Kita harus menjaga kesehatan kita, mengidentifikasi ada nggak faktor komorbid. Kalau ada, kita obati, kita intervensi senormal mungkin. Lingkungan, bagaimana lingkungan? Kita ciptakan lingkungan sehat, sirkulasi bagus, ya. Terus kemudian mungkin kalau pakai ada alat untuk sinar UV setiap hari sebelum masuk ruangan kita kasih UV dulu, ya. Kita pakai masker semua. Kita sudah komitmen dengan teman-teman satu ruangan tidak pernah melepas masker. Kalau makan di rumah. Tidak ada makan bersama di kantor. Kenapa? Kita akan melepas masker. Dokter-dokter ternyata banyak tertular dari mana? Pada waktu mereka melepas masker. Dokter terutama dokter bedah, ya, yang ada di kamar operasi. Karena kebiasaan selama ini sebelum pandemi, setelah selesai operasi kita ngumpul semua bareng makan bersama, ya, dokternya, operator, dokter biusnya, kemudian juga perawatnya, anestesi, semua makan bersama. Nah, ini yang berbahaya. Sedangkan lepas masker lupa. Ternyata apa? Hasil tracingnya positif semua. Nah, makanya sekarang yang paling bagus, sekarang kalaupun ada acara-acara, ya udah pakai lunchbox, nggak usah dimakan. Kalau mau makan silahkan masuk ke mobil, makan di dalam mobil. Kalau nggak mau, bawa pulang. Ya, usahakan tidak membuka masker. Ya, mulai pagi sampai selesai pulang baru buka masker. Di kamar mandi pun jangan sampai dibuka masker, lepas. Nah, ini yang dilakukan teman-teman dokter semua. Nah, kalau kita lihat teman-teman kita di FK ya hanya 1 teman yang positif. Itu pun ringan, udah sembuh lagi. Kenapa? Kita sudah tahu semua, kita ketat sekali. Kita pakai masker semua. Rapat pun kita kalau ketemu ya kita pakai masker. Kalau udah pakai masker nggak berani buka. Ya, nggak berani. Kalau mau minum lari ke mobil masing-masing, minum di mobil, keluar lagi. Nah, itu ya. Ini yang harus kita biasakan. Karena apa? Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Mungkin seterusnya akan seperti ini. Sehingga pola-pola Oke. Nah, ini ya yang kita lihat ya bagaimana preventif tadi harus berlapis-lapis ya ini semua ya. Ada lapisan-lapisan semua ini ya sampai terakhir vaksin. Ya, vaksin untuk preventif tubuh kita. Jadi seperti ini biar virusnya yang ada di sini untuk masuk ini lebih susah ya. Harus kita preventifnya banyak sekali ya. Nah, mungkin sekilas tentang coronavirus tadi ya. Apa sih corona ini? Kita sudah tahu gambarnya seperti ini coronavirus ini ya. Ini adalah famili virus yang menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari batuk, pilek hingga penyakit yang lebih parah. Mulai dulu sudah ada ya, kayak misalnya dulu kayak MERS dulu, SARS itu adalah corona. Yang COVID ini yang paling baru. Dulu pertama dikenal sebagai nCoV atau novel coronavirus. Kemudian dirubah namanya menjadi COVID-19 pada tahun 2019 munculnya ya. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Transmisinya ini. Kenapa sih kita pakai masker? Karena ini droplet, percikan langsung. Makanya kita harus jaga jarak. Minim 1,5 sampai 2 meter. Karena apa? Kalau kita bersin, batuk, bercakap-cakap, percikan ludahnya ini mengandung virus. Nah, atau tidak langsung.
dropletnya nempel di benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, makanya kenapa kita harus sering cuci tangan atau pakai sarung tangan seperti ini ya. Makanya harus hati-hati teman-teman ya. Kalau misalnya yang sering kita lupakan itu bukan pintu, handle pintu juga. Terus kemudian kalau di ATM itu touch-nya itu juga harus hati-hati. Ballpoint juga ya. Kalau ada acara-acara jangan pakai ballpoint bergantian. Ya, bawa sendiri pulpen ya. Ini hal yang kecil ini harus dibiasakan karena kita akan masuk kepada era endemi ya. Yang ini semua nanti harus kita mengantisipasi ya. Makanya ini masker harus terus ya, dan yang varian delta yang kita masih banyak diperbincangkan, mungkin juga transmisinya aerosol. Jadi dia ada di udara, butiran di udara, ini yang berbahaya. Makanya kenapa masker dipakai terus, jangan sampai lepas masker. Harus ya. Rasanya ngap ya memang kita juga ngap, tapi kita harus membiasakan diri ya, latihan ya, latihan. Yang tidak bisa pakai masker harus latihan mulai sekarang ya, karena sudah jadi tuntutan kita. Nah ini ya, ini berkaitan dengan gejala nanti ya, gejala nanti berkaitan dengan bagaimana bentuknya virus ini ya. Ini kayak virus itu kayak ada ini kayak Michael cengkeh ini, ada spike-nya ini ya, protein S-nya ini ya. Nah, ini yang menempel di reseptor ini, permukaan sel. Nah, dia virus ini bisa masuk ke tubuh melalui apa reseptornya ini, ada ACE2, angiotensin converting enzyme 2, ACE2. Dan ACE2 ini hampir ada di semua tubuh. Di paru-paru ada, di jantung ada, di ginjal ada, di pencernaan ada. Makanya jangan khawatir, jangan heran kalau COVID itu gejalanya berupa diare. Karena dia juga sering ya datang ke rumah sakit karena diare. Ternyata apa? COVID. Kenapa? Memang di usus juga banyak reseptor ini, sehingga kumannya juga bisa masuk ke sana dia. Ya. Tuh. Ya. Nah, teman-teman semua harus harus sadar ya, menyadari bahwa gejala COVID ini mirip sekali dengan flu. Ya, mirip sekali. Nah, sehingga untuk antisipasi, kalau misalnya ada teman, saudara, keluarga, ada yang flu, secepatnya kita memikirkan kemungkinan terjelek apa COVID. Jangan sampai nggak apa-apa flu biasa, ternyata COVID beneran, jangan. Ya, karena kalau kita lihat ada irisannya ini. Nah, ya COVID dan flu itu berimpit sama gejalanya, sama persis, cuman beda penyebab dan beda keganasan. Ya, sehingga paling bagus kalau misalnya ada seorang yang flu, batuk, pilek, ya suara sengol. Ya kemarin saya ada pasien juga orang bank. Ya, jadi dia tidak ada panas badan, nggak ada, cuman dia suaranya bindeng aja dia, bindeng. Oh, saya sudah curiga. Jangan-jangan saya suruh periksa rapid, saya suruh periksa swab antigen, nggak mau dia. Enggak, saya nggak apa-apa, saya flu. Ya udah, nanti kalau ada mulai ada nggak bisa mencium dan sebenarnya langsung periksa. Betul ya, bindeng hanya 2 hari, kemudian langsung nggak bisa membau dia. Ternyata positif dia. Nah seperti itu. Nah ini kan yang harus kita antisipasi. Karena apa? Orang-orang seperti ini akan semakin banyak. Karena apa? Karena mereka sudah melakukan vaksinasi. Sehingga kalau akan terkena vaksin, kalau ada gejala COVID menjadi lebih ringan dia. Tetapi dalam tubuhnya dia akan ada banyak virus tetap. Dan yang potensial menularkan ke orang lain. Nah ini ya. Makanya orang-orang yang punya komorbid juga harus hati-hati. Karena sekarang mungkin di luar banyak sekali OTG yang berkeliaran di luar. Ya. Karena apa? Mereka sudah dapat vaksin, walaupun ada sakit tidak parah dia, hanya kayak sengol, bindeng aja, kayak pilek sedikit gitu ya. Tapi yang harus hati-hati kita, yang ada komorbidnya, harus ekstra hati-hati. Ya, gitu. Nah ini kalau kita lihat nih, gejala COVID itu mengenai semua organ. Makanya kalau cepat sekali meninggal pasien ya, saturasi oksigen turun langsung turun ya. Contoh ini ada di kardiovaskular, di jantung. Gejalanya apa? Aritmia. Aritmia itu detak jantungnya nggak beraturan, ya. Bisa menyebabkan seperti masuk angin, bisa shock. Ke pencernaan, diare, mual, muntah. Kadang-kadang muntah darah bisa. Ke ginjal,
Urium kreatinnya meningkat seperti gagal ginjal gambarannya. Protein juga positif. Ini ke liver juga. SGOT meningkat, albumin turun bisa. Ke saraf, gejalanya apa? Seperti orang stroke. Nah, makanya ini yang orang-orang awam seringkali ngomongnya menyakitkan hati, nakes ya. Ini sakitnya di COVID kan. Sakitnya apa? Dia stroke, kok jadi COVID. Nah, itu tadi ya, lupa ya. Karena kita nggak mungkin menjelaskan detail ya. Ini yang saya katakan, COVID juga bisa memberikan gambaran seperti stroke, ya. Karena reseptornya begitu banyak di otak juga ada, ya. Nah makanya tadi ya, masyarakat awam nggak ngerti, jangan ke rumah sakit nanti di COVID-kan. Nah diare kok jadi COVID, nah seperti itu ya. Jadi mereka pengetahuannya kurang luas, yang diketahui mereka hanya COVID itu hanya di paru, padahal tidak. Semua sistem tubuh bisa terkena. Nah, ini yang koagulasi ini, pembekuan ini ya. Jadi pasien-pasien COVID itu cenderung timbul pembekuan darah. Kalau bekunya di jantung, kayak angin duduk, sudden death, meninggal mendadak. Emboli paru, sumbatan di paru-paru mendadak. Ya, di otak kayak stroke. Nah itu ya, makanya harus hati-hati. Setelah sembuh dari COVID pun juga masih harus waspada. Ya, apalagi yang punya diabetes. Ya, jangan sudah alumni COVID tenang, jangan. Ya, harus tetap diperiksa dimirnya bagaimana. Ya, tinggi enggak? Resiko pembekuan atau tidak? Seperti itu ya. Dan juga ini gejala yang umum sampai saat ini yang ada adalah di paru-paru berupa pneumonia, radang paru-paru. Ya. Nah, sekilas ini ya untuk COVID ya, mungkin minggu kemarin Dr. Tommy sudah menjelaskan ya, untuk mendiagnosis, untuk tahu seseorang kena COVID atau tidak, pasti dari anamnesis ya, dari wawancara ke pasien, dilihat gejala klinisnya bagaimana, ada perjalanan ke daerah yang endemis tidak ya, ada kontak tidak dengan pasien COVID, riwayat pekerjaan atau berkunjung ke tempat-tempat yang ada kasus COVID-nya. Nah, kemudian juga dilakukan pemeriksaan fisik ya, dilihat, dan yang penting adalah pemeriksaan penunjang ya, makanya harus diperiksa, darahnya diperiksa, ronsennya diperiksa, dan gold standarnya kita pakai RT-PCR, real time PCR. Jadi kalau PCR waktu itu positif, ya positif pada waktu itu, ya. Terus nanti besoknya kita belum tahu. Kalau terpapar lagi bisa positif lagi, masih bisa gitu ya. Jadi ini adalah perangkat untuk kita bisa mendiagnosis seseorang terkena COVID atau tidak, ya. Dan gejalanya seperti ini yang mungkin bisa saya refresh lagi ya. Harus hati-hati ya, demam, nyeri kepala, nyeri otot, ya, anosmia ya, tidak bisa membau atau hipogesia ya, tidak bisa merasakan, pengecapannya menurun ya, pedes nggak terasa pedes, makan kulupan gunung kates nggak merasa pahit. Nah, hati-hati ya, ada nyeri tenggorokan ya, batuk, gangguan pernafasan, dan gangguan pencernaan ya, mual, muntah, diare ini ya, hati-hati. Hati-hati sekali ya, karena pada paling aman sekarang kalau ada keluhan penyakit, karena pada masa sekarang, masa pandemi, kita memang berpegang pada yang paling berbahaya dulu sampai terbukti bahwa dia tidak apa-apa ya. Nah ini juga ya, mungkin kalau masyarakat awam ngomong oh nggak apa-apa, ini apa biduran, ternyata apa nih COVID ya. Jadi gambaran COVID itu tidak hanya yang saya omongkan tadi, ini juga seperti ini. Kalau orang lihat kan seperti gabak ini, seperti morbili. Ternyata apa? Ini adalah pasien COVID. Nah ini ya perjalanannya ya. Makanya kita harus kalau kita ini, kalau misalnya pada orang-orang yang tidak punya komorbid ya. Jadi mulai yang asimptomatis, nggak ada gejala awalnya berupa batuk, pilek, ya, kemudian jadi radang paru-paru sampai inflamasi badai sitokin ini. Yang ini angka kematian cukup tinggi ya. Makanya kita harus menemukan seawal mungkin. Ya, pada pasien-pasien dengan komorbid, pasien dengan hipertensi, dengan diabetes, maka ini cepat sekali ngedropnya, cepat sekali. Ya, mungkin asimptomatisnya bisa terlewati, langsung ke gejala awal atau pneumonia. Kenapa? Saya omongkan tadi, tentara tubuhnya sudah mulai berkurang banyak, kekebalannya sudah menurun, langsung kena ke paru-parunya. Ya, ini ya yang dilakukan pemeriksaan ya.
gambaran fotoraknya ada pneumonia. Kalau misalnya dulu awal-awal dulu, kalau misalnya kita merasa ini yakin COVID, tapi kok korpornya normal ya, masih normal. Mungkin bisa kita lakukan CT torak ya, CT scan ya untuk melihat lebih sensitif lagi dia. Mungkin ada tampak gambaran opasitas dari ground glass appearance ya, tampak di sana ya. Terus PCR ini yang sudah dilakukan ya. Sekarang alhamdulillah sudah mulai turun harganya ya. Sekarang sudah kisaran 400 melakukan pemeriksaan ya, darah lengkap, CRP dan kimia darah tergantung kondisi pasien. Nah ini gambarannya nih ya, cepat sekali ini ya. Dalam waktu 2 hari sudah sepertinya, kalau kita lihat foto ronsennya seperti ini ya. Ini belum seberapa, ini ada radang dikit-dikit ya radangnya ya, putih-putih ini ya, putih-putih ini ya. Langsung 3 hari sudah penuh ini. Ya, ini ya. Ini pada pasien diabetes ya. Pada pasien COVID dengan diabetes mudah sekali langsung seperti ini ya. Kenapa? Karena gulanya tidak terkontrol gulanya ya. Ini gambaran yang CT scan tadi ya, tampak ya, lebih sensitif. Kalau dari foto torak nggak tampak ya kita CT scan, ternyata tampak ini ya, sudah ada pneumoninya putih ini ya. Oke, nah tes ini ya, tes yang perlu kita lakukan tadi sudah sama tadi ya. Ini gejala-gejalanya mungkin sudah dilewati ya. Jadi mungkin yang bisa kita ceritakan di sini bahwa COVID ini spektrumnya luas, dari mulai yang tidak ada gejala atau asimptomatis sampai yang kritis. Nah itu ya. Kenapa aku bisa seperti tergantung itu tadi? Satu, tergantung daya tahan tubuh. Ada tidaknya komorbid, ya. Seberapa banyak jumlah virusnya. Ya. Jadi seseorang satu keluarga saja, ya. Contoh seperti teman kita, ya, satu keluarga kena, yang 3 bisa sembuh, yang 1 meninggal, 1 lagi meninggal lagi. Nah seperti itu, ya. Itu tidak sama untuk setiap orang, ya. Itu yang menunjukkan bahwa gambaran spektrumnya luas sekali, tapi tetap harus kita waspada. Begitu kena COVID kita harus waspada, nggak boleh lengah, ya. Yang mudah-mudahan langsung sudah sembuh. Tapi kalau tidak ya itu tadi ya, sampai ke stadium yang kritis. Nah, sekarang bagaimana yang bisa kita lakukan kalau kita terkena COVID? Ya, kalau misalnya kita tanpa gejala, ya, tanpa gejala ini yang mungkin akan sering kita temui karena apa? Sebagian besar sekarang sudah tervaksinasi, sehingga kalaupun ada gejala ringan. Nah, seperti ini yang harus hati-hati yang punya komorbid, jangan sampai ini menulari ke kita, ya. Kalau tanpa gejala kita bisa isolasi di rumah ya 10 hari, selama 10 hari ya. Kemudian kita dipantau oleh dari Vaskes 1 dari Puskesmas dan edukasi apa-apa yang harus dilakukan. Jangan lupa mengukur suhu ya, dan kontrol ke FKTP ya, dan juga kalau bisa dilengkapi dengan saturasi oksigen pengukurannya. Yang ringan ini sudah mulai ada batuk ya, sudah ada batuk, kadang sesak, cuman saturasi oksigennya masih di atas 95 masian. Nah, kalau seperti ini bisa isolasi di rumah atau mungkin di rumah sakit bisa ya. Mereka minimal 10 hari isolasinya, ditambah 3 hari dari tidak ada gejalanya atau ditambah 3 hari dari gejala menghilang. Ya, misal menghilangnya hari ke-12 sudah ditambah 3 hari ya, berarti 15 hari ya, minimal 10 hari untuk isolasinya ya. Kalau misalnya di rumah 5 hari sudah ada gejala, ya tetap harus 10 hari ya, minimal 10 hari ya. Nah, ini berkaitan dengan izin ini ya, mungkin izin ke kantor dan sebagainya, minimal 10 hari ya. Kalau misalnya gejalanya hilangnya 15 hari, ya berarti tambah 3 hari, 18 hari berarti harus isolasi. Ya. Tetap dipantau oleh FKTP, ya, edukasi, jangan lupa suhu dan saturasi, ini yang harus diperhatikan. Ya, karena ada itu tadi ya, happy hipoksia. Jadi walaupun saturasinya turun, dia masih tenang-tenang. Ya. Tapi begitu langsung kena, itu tadi ya, karena kan reseptornya di seluruh tubuh ya, jadi begitu kena seperti serangan yang mendadak gitu ya, tsunami itu langsung gitu, langsung kena semua, turun langsung drop langsung. Ya. Terus seperti ini ya, pengobatan sudah bisa diberikan ya. Kalau yang ringan kita kasih pengobatan suportif, vitamin, antioksidan,
simptomatis kalau panas dengan parastamol, kalau muntah dengan anti muntah ya, antivirus sudah bisa diberikan. Ya, kalau gejalanya lebih dari ini harus segera ke rumah sakit. Ya, harus nggak boleh ada di rumah, biar dokter yang menangani. Ya. Nah, ini yang perlu. Ya, pasien dengan status suspek atau dicuriga atau probable yang dicurigai sebagai COVID-19 dengan kriteria sakit ringan, sedang atau berat atau kondisi kritis ditata laksana seperti terkonfirmasi COVID-19 sampai terbukti bukan COVID-19 ya. Ini kenapa? Karena kadang-kadang kita fasilitasnya terbatas, tidak bisa mobilitasnya tidak bisa dilakukan pemeriksaan, ya, tapi gejalanya sudah dokter meyakini itu sebagai COVID. Nah, jadi walaupun belum ada hasil PRC-nya, foto juga ya, PCR-nya harus tetap diberlakukan dirawat seperti pasien COVID sampai terbukti memang bukan COVID. Nah, ini yang sering jadi konflik ya, yang keluarga selalu tidak percaya dengan rumah sakit, tidak percaya dengan nakes, ya seringkali sampai membuli nakesnya karena tadi ya. Karena memang kita kalau sampai curiga tapi belum ada buktinya, tetap kita tata laksana seperti COVID sampai terbukti dia memang bukan. Ya. Nah, sekali lagi bahwa COVID ini bukan penyakit metabolisme, bukan seperti diabetes ya, tetapi sindrom metabolik seperti diabetes. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Diabetes mellitus ini salah satu faktor risiko meningkatnya keparahan infeksi COVID. Terutama apa? Yang lebih usia 60 tahun. Yang kedua, kadar gula darahnya tidak terkontrol. Nah, atau diabetes dengan komplikasi. Ya. Jadi penelitian di Cina ini sudah menunjukkan bahwa tingkat kematian pasien-pasien komorbid diabetes itu tinggi, 7,3%. Ya. Di Italia kematian karena COVID 36%. Ya. Dan penelitian di Filipina, hipertensi dan diabetes mellitus merupakan komorbid terbanyak kematian karena COVID. Nah, ini untuk teman-teman semua yang mungkin sudah merasakan menderita diabetes atau masih ragu-ragu ada diabetes, enggak sih? Tapi ke orang tua saya ada diabetes, jangan ragu lagi, segera periksa. Ya, kalau malas ke rumah sakit, bisa telekonsultasi ya. Rumah sakit memang sudah membuka telekonsultasi ya, dan itu sudah dilegalkan ya. Jadi di kota-kota besar dimanapun sekarang sudah ya. Karena apa? Karena era seperti ini untuk menghindari paparan dengan pasien, menghindari paparan COVID. Sekarang pasien juga enggan ke rumah sakit sehingga difasilitasi dengan telekonsultasi. Ya, dan mudah-mudahan nanti BPJS juga sudah bisa ya. Kalau bisa lebih lumayan ya, karena kan faktanya pun sekarang kalau periksa pasien BPJS pun kalau ke dokter kan juga tidak semua diperiksa, ya. Apalagi pasien yang kronis, yang misalnya diabetes, stroke, ya, atau pasien epilepsi, misal pasien-pasien PPOK gitu ya, tinggal ngambil obat saja, ya. Jadi nggak perlu, tidak semua pasien perlu diperiksa. Kalau perlu mungkin baru janjian dengan. Jadi kalau misalnya ada bapak ibu yang pengen, asal nggak pengen lah ke rumah sakit, tak pengen periksa sendiri aja. Ada nggak saya diabetes? Betul, nggak apa-apa, monggo silahkan ya. Dikatakan diabetes, ingat kalau gula darah sewaktu. Kalau misalnya sewaktu nggak mau puasa, di atas 200. Nah, tetapi diingat bahwa untuk menentukan diagnosis, darah yang diambil bukan dari ujung jari. Harus dari lengan, darah vena. Untuk diagnosis pertama. Tetapi kalau misalnya sudah sakit diabetes, positif diabetesnya, kita ingin tahu kadarnya berapa untuk menentukan dosis, tidak apa-apa dari ujung jari, untuk monitoring tidak apa-apa. Tetapi untuk diagnosis pertama harus dari pembuluh darah vena. Nah, tentunya disertai dengan gejala. Nanti gejalanya di belakang saya tunjukkan gejalanya apa saja, ya. Atau kalau gula darah puasa, misalnya puasa minim 7 jam, 8 jam. Tidak boleh puasa terlalu panjang. Nanti hasilnya bias ya. Misal sebelum tidur makan, tidurnya jam 8 ya. Jam 8
sebelum tidur makan. Diambil darahnya nanti paginya jam 8, itu kan 12 jam puasanya. Batal, nggak bisa. Ya, nggak bisa, nggak usah ditafsirkan nanti hasilnya. Pasti akan rendah hasilnya. Padahal dia diabetes, ya. Harusnya puasa 7-8 jam saja, ya. Misal mulai puasa jam 11 atau jam 12 malam, ya. Jam 11 sebelum tidur makan dulu. Terus tidur, pagi minum air putih, ambil darahnya. Ya. Tuh. Nah, ini gejalanya, ya. Diabetes, ingat-ingat bagi teman-teman yang selama ini sudah merasakan ini, mungkin segera periksa. Karena apa? Itu tadi perlunya mengidentifikasi ada tidaknya faktor komorbid, ya, supaya nanti sehat semua, ya. Misalnya apa? Selalu lelah, lemah, ya, apalagi setelah makan. Terus haus terus, ngelak terus, sering ke kamar mandi, terutama malam hari. Nah, kalau misalnya siang, kalau siang saya kan banyak minum, ya bolak-balik kamar mandi itu wajar, ya. Tetapi kalau malam kan tidak minum tidur, ya. Kalau misalnya malam bangun tidur malam bangun 3-4 kali karena ke kamar mandi, ya ini berarti abnormal dia. Hati-hati, diabetes atau yang sudah diabetes mungkin gulanya tinggi. Nah, atau yang sekarang sering merasakan numbness atau tingling ini, ya, geringgingan, kesemutan, ya, ditekuk sedikit geringgingan, sila sedikit geringgingan, seperti itu, ya, mudah sekali. Hati, ya, ada baiknya segera periksa, ya. Atau selalu lapar terus, setelah makan lapar lagi, ya, mudah lapar, tapi berat badan nggak mau naik. Nah, ini nggak diet nggak apa-apa kok makin kurus badannya, ya. Unexplained weight loss, ya, nggak bisa dijelaskan kurusnya, dia nggak diet nggak apa-apa, tapi kok berat badannya tambah susut, ya. Hati, ya, periksa. Atau blurred vision atau kabur pandangannya, ya, cepat sekali kabur. Nah, ini hati-hati juga. Atau ada sexual dysfunction, misalnya impotensi pada bapak-bapak seringkali, ya, ini harus segera diperiksakan, ya, jangan karena faktor diabetesnya, ya. Nah, ini bagi yang sudah ada diabetes, monggo Bapak Ibu dipersani semua. Kira-kira indeks prestasi saya di mana sih? Nah, ini ada, ya, masuk kategori mana? Baik, sedang atau buruk. Nah, harusnya pada masa pandemi seperti ini kita harus pada kondisi baik ini. Supaya apa? Tidak mudah terinfeksi oleh COVID. Nah, ini patokannya ini. Monggo difoto, dipersani nanti, ya. Gula darah puasa harusnya antara 80 sampai 100. Ya. 2 jam setelah makan maksimal 144. Ya, ini. HbA1c harus di bawah 6,5. Kolesterol total kurang 200. LDL kurang 100. HDL-nya harus lebih dari 40 untuk laki-laki. Wanita harus lebih 50. TG-nya kurang 150. Nah, indeks massa tubuh di bawah 23 dan tensi di bawah 130/80. Nah, ini yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu semua yang ada diabetes dan hipertensinya. Nah, ini monggo. Ini ini checklist untuk kita yang sudah ada diabetes atau ada hipertensi, ya, supaya apa? Kita selamat di masa pandemi ini, ya. Nah, selama ini kan kita nggak pernah mengukur ini, nggak tahu, sehingga tiba-tiba kok cepet ya, si A nggak kena COVID kok langsung ngedrop ya kondisinya, ya, kok langsung saturasinya turun, kok langsung diintubasi, langsung masuk ICU pakai respirator, kok cepat meninggal. Nah, seperti itu. Nah, karena nih selama ini kita tidak pernah melihat rapot kita, ya, minum obat saja tidak cukup, obat harus dipantau juga, ya. Nah ini makanya perlunya kenapa kalau ada orang yang sakit diabetes atau hipertensi paling tidak 3 bulan sekali harus cek lab, tidak perlu lengkap, yang dicek ini gula darah, HbA1c, kolesterol total, HDL, LDL, TG, tensi juga harus diukur. Dan ukur tensi jangan pakai digital, tidak boleh. Ya, digital itu apa?
nggak valid, terlalu sensitif ya. Harusnya alat ukur itu pada perubahan posisi apapun tetap ya. Coba pakai digital. Tangan agak ke samping berubah, diserongkan sedikit berubah, diturunkan berubah. Yang diukur jadi stres sendiri. Ya. Harusnya kita ya pakai itu tadi ya, pakai aneroid ya, yang kita dengarkan stetoskop, kita mendengarkan bunyi korot 1 sampai korot 4-nya didengarkan. Ya. Tuh ya. Kalau misalnya ya untuk bondo ayam di rumah ya enggak apa-apa, tapi harus dikonfirmasi lagi dengan pemeriksaan menggunakan stetoskop. Harus. Nggih. Tuh. Nah, mudah-mudahan teman-teman di UMM semua masuk kriteria sedang atau baik. Yang sedang mudah-mudahan segera migrasi ke baik. Nggih. Nah, hipertensi, sekali lagi, yang ini hipertensi sangat mudah mendiagnosisnya. Dikatakan hipertensi kalau tensinya lebih dari 140 atasnya, bawahnya lebih dari 90 ini. Nah, tentunya apa? Ngukurnya harus dengan alat ukur yang tepat. Nah, dan biasanya kalau kita diukur pertama tinggi, kenapa? Kita biasanya kan tegang, cemas ya. Makanya kalau seperti itu pertama tinggi, biasanya normal ya, jangan dipakai dulu, enggak apa-apa ya, udah minta istirahat dulu, istirahat 15 menit ya, tenang, kemudian diukur lagi. Nah itu ya. Nah kalau tensinya di atas 140/90 ini sudah masuk hipertensi. Nah ini ya. Nah ini yang jadi salah persepsi, seringkali teman-teman kita nggak ada hipertensi, nggak ada rasanya itu. Nah itu yang salah. 80% pasien hipertensi tidak ada keluhan sama sekali. Ya, ini yang berbahaya. Alarmnya tidak berfungsi. Ya, ibaratnya rumah tuh kebakar pun tenang aja, tiba-tiba langsung hangus habis rumahnya. Nah, yang bagus yang 20%, begitu tensi naik sedikit sudah pusing dia, sudah berat kepalanya, sudah telinganya berdengung mungkin ya, ada vertigo. Nanti yang bagus apa? Dia segera minta pertolongan. Langsung berobat dia. Yang tenang-tenang yang berbahaya ya, tiba-tiba ditemukan sudah jatuh di kamar mandi, loh, tensi 120/120 sudah beran otak dia, sudah ngorok, sudah nggak bisa diapa-apakan. Nah ini ya, ini jangan sampai terjadi. Makanya perlu kita cek, mudah sekali ya, diingat-ingat. Tensinya 140/90 ini maksimal, nggak boleh. Di atasnya ini atau sama dengan ini sudah hipertensi ini, harus di bawahnya ini. Nah ini ya. Yang normal berapa ini? Di bawah 120 dan 80. Kalau 120 sampai 139 masuk prehipertensi. Ya. Jadi jangan nunggu dua-duanya. Salah satu sudah bisa masuk kriteria. Yang misalnya tensiku 120, bawahnya kok 90, ya hipertensi sudah masuk itu. Stage 1 sudah. Ya. Jadi nggak harus nunggu sistolik diastolik. Ya, biasanya kalau yang hipertensi yang bawahnya yang tinggi itu biasanya pada bapak-bapak yang sedang merokok itu biasanya ya, sedang ngopi itu biasanya yang tinggi yang bawah, ya, atasnya masih normal, ya. Nah ini yang harus tetap diintervensi harus, ya. Nah ingat-ingat ya, pengobatan darah tinggi dan hipertensi itu sama. Yang satu non farmakologis, yang kedua farmakologis. Maksudnya non farmakologis itu apa? Tanpa menggunakan obat-obatan. Nggak usah obat-obatan, ya, harus edukasi penting ini. Jadi dokter tuh memang harus nyinyir, harus cerewet, ya, apalagi kalau punya diabetes dan hipertensi, ya. Saya selalu ngomong pada anak-anak didik saya, ya, dokter muda, ya, kalau kamu punya pasien hipertensi, pasien diabetes, kemudian datang lagi 4 atau 5 tahun lagi sudah cuci darah, yang salah bukan pasien tapi dokternya yang salah. Berarti Anda gagal jadi dokter, tidak bisa mengedukasi pasien. Ya, dokter harus ngomong ke pasien. Kalau ada darah tinggi, hipertensi, pengobatannya apa? Long life, jangka panjang, bahkan seumur hidup. Nah ini harus. Ini yang tidak difahami oleh semua pasien. Ya, dan pasien seringkali percaya hoax. Wah nggak mau obat nanti ginjal saya rusak. Justru obat darah tinggi dan ginjal dan diabetes itu untuk melindungi ginjal. Ya. Coba pasien hipertensi, ya, stage 2, stage 3, nggak mau diobati, dibiarkan 2-3 tahun, pasti akan cuci darah, pasti. Diabetes juga gitu, nggak mau obat nanti ginjal saya rusak, lihat 5 tahun, pasti fungsi ginjal sudah menurun, tinggal tunggu waktu kapan cuci darah.
seperti itu. Ya, makanya harus dipahami ini ya. Seringkali kan mereka menganggap bahwa diabetes dan hipertensi itu seperti sakit flu. Diobati 3 hari, 4 hari sudah sembuh, sudah lepas obat. Nah, itu yang salah. Lepas obat, tidak pernah kontrol. Nah, tiba-tiba datang ke rumah sakit sudah nggak bisa gerak, tangannya separuh, nggak bisa jalan. Ya, sudah memorinya hilang, ternyata stroke. Nah, itu yang banyak terjadi. Ya, itu edukasi perlu, harus cerewet memang ya, dokter harus. Ya, yang kedua, pengaturan makanan harus makan. Nah, makanya tadi yang saya omongkan bahwa kalau kita punya sakit, teman sekantor harus tahu, seruangan harus tahu. Supaya apa? Misalnya kita pesan makan rapat bisa saling mengingatkan. Kalau belum makan obat bisa saling mengingatkan. Ya, jangan sampai merasa, duh, aku sakit nanti dikira aku lemah. Ya. Jangan seperti itu ya. Sakit wajar. Usia kita adalah usia sakit. Ya, justru yang usia seperti kita ini tidak sakit yang aneh. Jangan-jangan nanti berapa tahun langsung sakitnya numpuk brek datang semua. Nah itu. Ya, kenapa? Merasa aman, nyaman, tidak pernah kontrol, tiba-tiba langsung nanti datang. Ya. Jadi kalau udah sakit nggak apa-apa, tentunya saling tahu, terbuka. Jadi sakit itu bukan aib, ya, bukan hal yang lemah, bukan. Ya, justru kita bisa saling support nanti. Ya. Nah, kemudian latihan jasmani perlu, tapi diingat ya. Latihan jasmani ada batasnya, ya. Kurang lebih 60-70% dari maksimal heart rate. Patokannya seperti ini. Nggak boleh berlebihan. Nanti apa? P-nya sehat tambah jatuh nanti. Ya, ingat-ingat ini. Ya, ada patokannya ya. Maksimal heart rate itu bagaimana? Ya, patokannya 220 dikurangi usia. Ya, misal usia kita 50 tahun. Berarti maksimal heart rate kita adalah 220 kurang 50. Latihan jasmaninya belinya berapa? Berarti 60% dari 220 dikurang 50 tadi. Itu adalah detak jantung maksimal. Ya. Makanya kalau kita olahraga harus selalu menghitung detak jantung kita berapa. Kalau malas menghitung, beli alat ya kayak arloji itu sudah ada detak jantungnya. Kalau lebih dari itu segera istirahat. Jangan dipaksa. Nggak boleh. Istirahat. Nah, makanya itu tadi ya, makanya harus kita mensiasati. Ya, kalau misalnya temennya nggak tahu, wah, dijak main ditantang terus, ayo badminton ditantang terus, ayo bulu tangkis, wah. Tapi kalau temennya tahu ada sakit, ada diabetes, hipertensi, lu cek, ayo heart rate-nya berapa, sudah ya stop berhenti. Nah gitu ya, itulah untungnya kalau sesama teman kita saling terbuka, ya, mengetahui satu sama lain sakitnya apa, ya. Terus juga farmakologi dengan obat. Kalau diabetes ya dengan obat anti diabetes atau insulin ya. Kalau hipertensi dengan obat anti hipertensi ya. Yang ini saya omongkan tadi long life, jangka panjang, bahkan bisa seumur hidup ya. Jadi obat itu nggak usah dipikir sudah. Kalau obat dianggap aja itu sebagai lauk makanan ya, taruh di meja makan. Ya, saya makan langsung diminum ya. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai sakit hipertensi atau diabetes, obatnya harus ada di 2 tempat. Satu di rumah, yang satu lagi ada di dompet. Harus dibawa kemanapun dibawa. Ya, dibawa. Ya. Jadi kalau selain dompet isi uang, sebagian harus ada isinya obat. Harus. Ya, harus. Untuk antisipasi. Nah, ini jurnal-jurnal yang saya cari ya. Nah ini ya, kalau kita lihat ya, benar nggak sih, dokter medik katanya mungkin nakut-nakuti, tidak, nggak nakut-nakuti ya. Ini ya, hyperglycemia and worst prognosis of COVID-19 ya. Why fast blood glucose control should be mandatory. Nah ini ya, menunjukkan bahwa hiperglikemia atau kadar gula yang tinggi pada diabetes itu memperburuk prognosis atau harapan hidup pasien. Nah ini ya, ini hiperglikemia ya sebagai strong predictor, jadi sebagai prediksi yang menentukan prognosis seorang pasien. Ya. Jadi maksudnya kalau ada 2 pasien dirawat, satu ada diabetes, satu enggak, maka kemungkinan kematian tertinggi justru terjadi pada orang yang diabetes dan hipertensi. Ya, ini ya, ini baru ini Elsevier ya. Ini tahun 2021 ini ya. Saya cari kemarin tuh ya, jurnalnya ada semua. Ya. Nah ini juga ya diabetes semua ya, diabetes semua ya. Jadi memang kenapa diabetes itu harus segera diantisipasi ya.
Jangan ditakuti. Tapi apa? Jangan mau dikendalikan oleh diabetes. Diabetes harus kita kendalikan. Gampang kok mengendalikan tuh. Hanya ngatur makan, obat itu aja. Ya. Kalau males ke rumah sakit, nggak karena kondisi seperti ini ya kita pakai telekonsultasi ya. Sudah dibuka ya. Di rumah sakit telekonsultasi ya, banyak pasiennya juga. Ya. Sudah ada fasilitas itu. Ya. Ya ini keterangannya itu tadi ya sama ya. Keterangannya ya kenapa orang diabetes lebih mudah kena itu ya. Nah, sekarang bagaimana jika ada masalah kesehatan pada orang-orang diabetes? Nah, ini misalnya di rumah ada yang diabetes, ya ada komorbidnya, kemudian ada curiga ada COVID misalnya, segera hubungi dokter FATP, puskesmas atau ke spesialis penyakit dalam di rumah sakit. Ya, kemudian hindari pertemuan langsung di klinik. Kalau misalnya karena apa? Orang diabetes saya katakan tadi ya rentan sekali, ya. Kenapa? Meningkatkan resiko paparan, ya. Sehingga apa? Kalau kita bisa misalnya ini berita non diabetes yang non JKN, non BPJS bisa mencari rumah sakit yang ada fasilitas konsultasi online. Di UMM ada rumah sakit UMM ya. UMM sudah ada ya. Namanya telekonsultasi ada. Ya. Atau kalau misalnya pasien BPJS ya menggunakan ada aplikasi di sana. Ya. Yeah. Nah, rekomendasi diabetesi dengan infeksi COVID-19 ya, segera cari pertolongan medis secepatnya jika ada gejala pernafasan yang mirip infeksi COVID ya. Asesmen dan rekomendasi yang tepat harus diikuti ya. Kalau misalnya di rumah sudah merasakan ada gejala yang mengarah ke COVID, ada diabetes 1, teruskan obat oral atau injeksi. Kalau misalnya pakai insulin, teruskan insulinnya. Ya. Kalau jika ada gejala ringan atau sedang dengan kadar gula darah yang stabil, ya teruskan. Ya. Tapi kalau gulanya tidak stabil, ya segera cari pertolongan. Ya. Tetap cek kadar gula darah secara teratur. Ya. Jika badan merasa tidak enak, cek lagi. Mungkin kemungkinan ngedrop gulanya, hipoglikemi. Ya. Jika keadaan memburuk, segera cari pertolongan ke gawat darurat. Ya. Ini perlu kita omongkan karena apa? Karena tidak semua pasien mau ke rumah sakit. Ya. Banyak kan seperti itu ya. Makanya kalau ada pasien diabetes, kemudian ada merasakan COVID, teruskan obatnya. Ya, sambil kita konsultasi. Ya, kalau nggak mau datang ke rumah sakit, cari aplikasi. Ya, cari rumah sakit yang ada fasilitas telemedicine. Ya, di RSUM sudah ada. Ya, tinggal kontak ke CS-nya, customer service-nya. Nih. Nah, sekarang apa yang kita rekomendasikan untuk pencegahan COVID untuk pasien-pasien yang punya komorbid diabetes? Ya, ini yang merah-merah ini yang biasa kita lakukan ya, sering cuci tangan, menghindari menyentuh wajah, ya, tinggal di rumah dan menjaga jarak, ya, mengurangi paparan terhadap orang yang berpotensi sebagai karier virus. Ini nanti akan sering ya, jadi menghadapi era endemi diabetes ini, makanya kita harus mulai sekarang merubah pola kita, merubah pola pikir kita, merubah pola perilaku kita beradaptasi dengan kondisi yang baru, ya, baru. Kalau misalnya orang-orang diabetes sekarang yang lebih hemat sekarang ya, malas nggak usah ke mall, ya misalnya betul, nggak usah pergian sudah, banyak di rumah saja seperti itu ya, karena resiko semakin sering keluar, semakin terpapar, semakin beresiko. Ya. Nah, ini selalu yang saya hitam-hitam ini, selalu gunakan masker double saat keluar rumah. Jangan hanya satu saja, double. Ya, harus. Dan makainya harus tepat ya di hidung dan di mulut. Ya. Ini jaga pola makan sehat dan seimbang, olahraga cukup betul ya. Dan jangan lupa cek gula darah secara teratur. Jika tidak enak badan segera cek lagi, tidak apa-apa. Antisipasi adanya hipoglikemi, ngedrop gulanya. Ya. Untuk obat-obat yang lain teruskan obat oral maupun injeksi, dan kemudian kalau kondisi tidak bagus segera hubungi dokter, jangan sampai terlambat. Ya. Nah, ini saya omongkan koagulopati tadi ya, adanya sumbatan pada pasien diabetes, hati-hati ya. Jadi alumni COVID dari orang-orang yang diabetes jangan merasa aman dulu, tetap waspada. Ya, segera konsultasi ke dokter penyakit dalam untuk diperiksa apa dimernya berapa, sehingga apa kita bisa kasih obat untuk pengencer darah supaya apa tidak terjadi sumbatan. Ya. Nah, ini sebagai terakhir ini, jadi antisipasi komorbid
ya. Yang pertama, bagi yang belum atau yang merasa atau yang punya orang tua, saudara ada diabetes, ada hipertensi, segera identifikasi dengan screening test. Ya, untuk memastikan saya ini ada diabetes atau tidak, atau ada hipertensi atau tidak. Ya, fungsinya apa? Menemukan kasus sedini mungkin. Supaya apa? Segera dilakukan intervensi pengobatan awal, ya. Dan kalau sudah positif misalnya, harus terbuka dengan penyakit yang diderita. Jangan disembunyikan. Ya, harus diomongkan minim dengan orang-orang terdekat kita. Ya, lakukan pengobatan awal ya, segera untuk apa? Menormalkan metabolismenya, rutin kontrol. Nah, tidak ada alasan sekarang tidak kontrol karena COVID takut rumah sakit, tidak ada alasan. Kenapa? Sekarang ada fasilitas telekonsultasi. Ada. Ini memang di fungsi untuk menghindari paparan ya, karena orang-orang diabetes, orang hipertensi itu kan rentan sekali untuk terinfeksi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Jabal. Kalau mungkin ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan, monggo. Baik, terima kasih Dr. Medi atas pemaparan presentasinya, dan sangat jelas bagi kami dan sangat membantu kami. Bahkan tadi ada pernyataan Dr. Medi yang sangat-sangat membuat kami menjadi positif gitu ya, tentang seseorang yang hipertensi misalnya, hipertensi dan diabetes itu memang mengkonsumsi obat setiap hari, di mana banyak orang yang mengatakan bahwa kalau banyak mengkonsumsi obat nanti ginjalnya kalah. Nah, ini justru pernyataan ini berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan oleh Dr. Medi, itu justru memperbaiki kinerja ginjal. Justru memperbaiki, ini suatu hal yang sangat positif. Pernyataan yang memberi harapan yang begitu banyak bagi kami. Baik, ini ada beberapa pertanyaan, dokter. Sebagian sudah saya catat ini. Sebagian bisa disampaikan langsung, ya, teman-teman. Saya kira lebih enak kalau umpamanya teman-teman menyampaikan langsung supaya tidak ngantuk ya. Karena ini jam-jamnya ngantuk, jam-jamnya lesehan, rebahan gitu ya. Oke, kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung kepada Dr. Medi, kami persilahkan. Saya. Dokter. Monggo Bu Yuli, monggo Bu Yuli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Medi, saya memang komorbid dengan diabetes, bahkan pasien penjenengan. Alhamdulillah, rutin terkontrol. Tetapi yang PPKM kedua ini, dokter saya tidak ke rumah sakit karena takut gitu kondisi kondisi rumah sakit. Nah, tapi saya mengatur sendiri. Nah, yang mau saya tanyakan ini berkaitan dengan telekonsultasi, dokter. Itu bagaimana caranya dan di link apa? Terima kasih, dokter. Iya, matur suwun Bu Yuli. Alhamdulillah Bu Yuli ini salah satu pasien saya yang taat ini, Bu Yuli ini ya. Bagus ya. Jadi memang kita harus terbuka ya. Jadi bagus ya, sering sekali saya pesan ke putrinya juga ya. Kebetulan putrinya FK juga ya. Ayo Ibu selalu di ini kan. Nanti kamu ganti yang rawat ibu, saya gitu ya. Jadi memang seperti Bu Yuli ini banyak sekali ya. Jadi apalagi sekarang seperti ini pasien-pasien enggan ke rumah sakit ya. Bisa Bu Yuli ke telekonsultasi bisa. Cuman sekarang telekonsultasi ini belum bisa untuk pasien BPJS. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kan mereka banyak pasien yang walaupun BPJS mereka beli obat sendiri. Karena kan memang tidak mahal obat diabetes itu ya. Ya mungkin nggak apa-apa Bu Yuli nanti. Kita beli sendiri, dokter. Iya, beli sendiri. Nanti penting penyesuaian dosisnya Bu Yuli. Nanti Bu Yuli bisa telepon ke customer service. Ya, saya nanti dikasih linknya. Jadi di link ada linknya. Nanti ada linknya konsultasi ke dokternya. Ya, nanti bisa dikasih arahan.
dosis obatnya bisa, nanti dicek gula darahnya sendiri kan bisa. Jadi nanti tetap konsultasinya kita tetap. Jadi walaupun tidak datang ke rumah sakit, tetap konsultasi bersinggungan dengan dokternya. Ya, karena kan memang pasien diabetes obatnya jangka panjang, tapi dosisnya bisa up and down ya. Ada yang harus di stop, diteruskan, ada gitu. Ya. Gitu, Bu Yuli. Terima kasih dokter. Alhamdulillah. Saya customer service ada Bu Yuli. Terima kasih Bu Yuli, terima kasih dokter. Selang-seling dok, ini saya menyampaikan yang ada di chat. Saya menyampaikan yang ada di chat, ada seorang yang bertanya, Mas Sofyan Arif itu bertanya di chatting Zoom, hipertensi, yang bersangkutan hipertensi sehingga 2 kali gagal vaksin. Ya, karena begitu dicek tensinya tinggi, akhirnya tidak vaksin. Itu bagaimana dokter tindakan berikutnya? Mas siapa nama Prof? Mas Sofyan Arif. Oh, Mas Sofyan. Mas Sofyan obatnya rutin nggak? Nah ini ya, harusnya rutin ya. Harusnya rutin. Amlodipin 0,5 2 kali sehari. Oh, 5. Tensinya dengan amlodipin terkontrol nggak, Mas Sofyan? Belum pernah cek, Pak. Nah ini ya, harusnya gini ya, kadang-kadang dengan 5 mili pun belum terkontrol gitu ya. Jadi gini Mas Sofyan harus dengan obat itu perlunya penyesuaian dosis ya. Kalau misalnya rutin kontrol sehingga dengan amlodipin 2 mili yang diminum 2 kali pagi dan malam itu kadang-kadang belum terkontrol, sehingga perlu ditambah dosisnya. Ya, ditambah dengan atau dikombinasi dengan obat yang lain gitu Mas Sofyan ya. Dan itu diminum rutin. Nah gitu. Nah terus kemudian insya Allah nanti akan terkontrol ya sehingga bisa segera vaksin. Karena apa? Kayak Mas Sofyan ini justru harus segera melakukan vaksin ya karena ada komorbid itu Mas Sofyan ya. Nah caranya gimana? Kalau misalnya sudah minum obat terus kemudian mau vaksin kok cenderung tinggi ya mungkin bisa disiasati pagi sebelum vaksin ditambah obat. Tapi konsultasi ke dokter dulu dosisnya, gitu ya. Saya tambah obatnya pasien ya, dikasih obat untuk menurunkan detak jantungnya ya. Biasanya apa? Kalau mau vaksin, tensi deg-degan ya. Kalau orang deg-degan, detak jantungnya meningkat, tensi ikut meningkat. Nah, gagal tensi gagal vaksin nanti, gitu ya. Mungkin Mas Sofyan langkah pertama coba obatnya dirutinkan. Tes lagi, cek tensinya terkontrol enggak. Kalau enggak terkontrol, konsultasi ke dokter, bisa lewat telekonsultasi bisa untuk mungkin ada tambahan obat baru, ya. Nah nanti supaya bisa segera terkontrol, bisa segera vaksin. Mas Sofyan, itu. Tapi makanan juga ini Mas Sofyan ya, diatur ya, garam dikurangi, kopi kalau bisa jangan dulu ya. Apalagi rokok, jangan dulu. Itu 3 hal itu. Ya, Pak. Oke, mantap sekali dokter. Ya, saya pada saat vaksin kedua itu pagi-pagi makan, kemudian minum amlodipin 5 mili. Ketika oleh dokter Febri saat itu, 120/80. Jadi, disiasati dulu ya, bagus itu ya. Baik, Ibu Iva, tadi ada tanya silakan disampaikan, mumpung ada kesempatan kepada dokter. Boleh kan dok? Sabar, saya tanya. Monggo. Habis Bu Iva. Matur nuwun Prof Jabal. Dokter Medi, saya mau bertanya, ini kan satu keluarga serumah itu kan baru kena COVID, tapi gejalanya ringan. Terus setelah itu tidak ada gejala penyerta dokter, tapi ibu saya itu ada riwayat hipertensi. Nah, apakah perlu diperiksa mana dok? Matur nuwun. John Sewu agak putus-putus yang terakhir tadi ya. Gimana Bu Mufidra? Bu Iva. Ini dok, di rumah itu kan baru kena COVID satu rumah. Nah, orang tua saya itu gejalanya ringan kemarin dok, alhamdulillah gejalanya ringan dan tidak ada gejala susulan gitu setelah dinyatakan negatif. Nah, tetapi ibu saya itu ada riwayat hipertensi gitu dok. Sekarang juga masih agak menggeh-menggeh gitu. Nah, apakah perlu saya periksakan secara berkala ataukah saya observasi dulu atau bagaimana dok? Terima kasih.
Bu Iva, ya seperti ini yang disebut long COVID ya. Seringkali COVID ini pada orang-orang yang punya komorbid pada fase penyembuhan dia memanjang. Seringkali seperti itu. Nah, tidak ada salahnya untuk diperiksakan ya karena hipertensi itu sendiri dia akan mempengaruhi jantung, membesarkan jantung. Nah, seringkali orang hipertensi kalau tidak diobati secara rutin, seringkali bengkak jantungnya. Dan itu yang menyebabkan menggeh-menggeh ya. Makanya ini perlu diperiksa, dipastikan menggeh-menggehnya itu karena jantungnya membesar atau memang pada fase penyembuhan COVID ya. Karena kalau misalnya pada fase penyembuhan COVID karena bekas ada infeksi di paru-paru, ini perlu latihan pernafasan juga untuk mengembalikan fungsi volume pernafasan. Itu. Nggak apa-apa Bu Mutrifa. Jadi obat hipertensinya tetap dimerutin. Nah, kemudian perlu diperiksa ya untuk memastikan. Mudah-mudahan ya karena COVID-nya saja ya, bukan karena ke jantungnya bukan mudah-mudahan. Nggih, matur nuwun dokter. Nggih, Bu. Oke. Pak Setu. Mas Teguh Setiawan. Terima kasih Pak Medi. Saya Pak ini Setu. kan bobot saya itu 85. Yo naik ya. Iya. Iya. Kemudian kalau saya berjalan agak cepat itu menggeh-menggeh. Menggeh. Ya. Kemudian saya cek darah normal. Kemudian tekanan itu gini Pak Medi, kadang-kadang tinggi 140, tapi kalau udah istirahat turun. Tekanan saya buat minum obat darah tinggi itu, Koperten itu turun enak itu. Kenapa ya Mas Budia ini? Nah itu Mas tuh sudah pernah foto ronsen belum? Waktu saya dulu ronsen belum, tapi waktu saya cek bersama-sama berapa bulan yang lalu ya, itu semua kondisi normal Pak. Cuma memang kolesterolnya itu ambang tinggi itu aja. Karena jadi gini Mas itu kalau hipertensi itu yang kena pertama itu jantung kiri kita. Seringkali jantung kiri kita molor. Jadi seperti ibaratnya gini ya, kayak orang angkat beban itu ya, fitness itu kan angkat-angkat terus lama-lama ototnya membesar. Sama orang darah tinggi itu kan kalau tidak diobati kan pembuluh darahnya jadi mengecil, menyempit ya. Nah, jantung tuh bekerja keras, kompensasi, harus memenuhi kebutuhan tubuh dengan genjot terus. Nah, akibatnya apa? Jantungnya mekar akhirnya. Nah, kalau jantung itu kebalikannya tubuh semakin besar, semakin kuat dia ototnya. Tetapi kalau jantung membesar ototnya, berarti kebalikannya melemah dia. Akibatnya apa? Sehingga gejala yang kita rasakan mudah lelah, capek. Yang paling nyata kalau kita naik tangga, ya naik tangga. Satu lantai aja sudah ngongsrong, jalan naik ngongsrong seperti itu. Nah, makanya apalagi ada hipertensi gini, Pak Stu, saran saya periksa jantung, periksa foto ronsen dulu, dilihat ada enggak pembesaran. Nah, terus yang kedua gemuk, ya ini menyebabkan metabolic syndrome. Seringkali insulinnya lelah. Ya, jadi orang-orang yang punya bakat diabetes, kalau orang tuanya ada diabetes, sudah diabetes sempat muncul. Nah, makanya nggak apa-apa, pas itu cek, ya selain foto ronsen, cek gula darah, puasa, berat jam PP sama HbA1c, dilihat. Ya, karena kalau saya cek darah digital itu normal Pak, 100. Oh, digital Mas itu. Jangan ya? Pakai yang dari ini, pakai yang dari lengan, yang diambil lengan untuk pertama. Nanti kalau misalnya sudah itu positif, tinggal follow up aja enggak apa-apa dari apa yang digital itu. Iya. Tapi tambah lemu, lama nggak ketemu. Tambah lemu, heran aku. Iya, padahal dulu, makan juga seberapa Pak. Nah iya, kan dulu sekelas sama saya. Kalau tinju saya kelas ini. Lama enggak ketemu ya. Iya. Cek ya Mbak Pas tuh. Ya, saya cek nanti Pak. Cek, benar. Apalagi kondisi seperti ini ya harus kita segera kita identifikasi faktor-faktor risiko yang ada tuh segera kita dandani. Iya. Benar. Saya jalan cepet itu menggeh gitu. Menggeh. Jantungnya di ini Mas tuh. Nanti kalau misalnya itu cepat diobati, tensi turun insya Allah nanti. Nah, sambil berat badan mulai diturunkan. Terima kasih. Mbak Dewi masaknya jo enak-enak Pak Setu diberitahu. Ya itulah.
Nah, itu. Masalahnya itu. Nah, Kapan makan soto Makassar. Kapan makan coto Makassar. Masalahnya itu Mbak Dewi masanya enak terus ya Mbak Dewi. Iya. Ini Dok, ada Gimana, dari Bun? Bu Tatit. Ini ada dari Bu Tatit. Putrinya umur 23 tahun, terkena paparan COVID beberapa waktu yang lalu, negatif tanggal 8 Agustus kemarin. Juli, Prof. Nah, itu sekarang rontok. Keliru, Juli. Apakah 8 itu Juli. termasuk? Monggo Bu Tatit. Oh, langsung ya, Prof. Monggo. Iya, monggo Bu Tatit. Saya Pak Dokter Medi. Iya, Ini monggo. kemarin kan suami ini juga pasiennya Pak Dokter itu. Nah, Iya. kemarin kan jantungnya juga konsumsi obat jantung, juga darah tinggi yang pertama itu, terus akhir-akhir kan Dokter Medi juga mengidentifikasi menapa diabetes ya. Ya, Iya. langsung ketika terpapar tanggal 24 Juni itu, terus kita ke RSUMM langsung diparingi obat. Nah, ketika kita mutusin sendiri, Dok. Ketika konsumsi obat menika COVID, obat 3 itu enggak dikonsumsi sama bapaknya. Terus alhamdulillah juga ringan. Terus ketika sudah 8 Juli itu selesai isoman, kita periksa tanggal 9 Juli, semuanya negatif. Anak saya yang kedua, Dok, yang santri Maran itu, ya juga sudah negatif tanggal 9 itu kita berlima akhirnya positif semua, negatif semua. Ternyata rambutnya sekarang tuh rontok hebat kayak orang-orang habis sakit tipes itu loh, Dok. Nah, itu kalau suami tidak ada gejala susulan ya, tapi dengan pemaparan dokter ini tadi ya kita akan lebih ekstra hati-hati. Terus yang anak itu karena kemarin memang belum vaksin. Jadi belum vaksin, gejalanya lebih parah, maksudnya efeknya lebih parah karena sakit tenggorokannya itu luar biasa, itu dibanding dengan bapaknya yang sudah vaksin 1 kali. Nah, yang si Rani itu rambutnya rontok, tinggal sedikit gitu, Dok. Jadi sekarang sudah. Nah, apakah itu tindakan kami yang kemarin itu ya kita mutusin sendiri yang bapaknya itu, terus yang Rani itu apakah itu efek dari COVID? Nah, apakah kami perlu cek lagi bapaknya, terutama yang komorbid 3 sama Rani yang belum vaksin, terus ini kemarin belum mau vaksin ditunda sama dokter, belum diizinkan karena yang vaksin kedua yang bapak itu tanggal 25 Agustus kemarin tidak diperkenankan. Terus minti Dok menika yang harus kita lakukan. Jadi berarti alhamdulillah sudah sehat semua ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Ya memang untuk rambut rontok itu belum bisa kita pastikan ya karena COVID atau bukan ya. Tapi yang pasti kan banyak faktor yang menyebabkan rambut rontok ya. Ini saran saya ke dokter kulit kelamin ya untuk dilihat ya, apakah ada infeksi jamur atau tidak gitu ya. Saya rasa kalau di jurnal-jurnal belum pernah saya baca untuk efek yang kerontokan itu belum ada ya. Tapi mungkin karena obat takutnya. Ya, insya Allah nggak ada, belum obat-obat antivirus tidak menyebabkan kerontokan. Iya, betul ya. Mungkin perlu dicek Bu Tatit karena ada faktor yang lain mungkin ya. Nah, terus untuk Bapak. Untuk kalau sudah negatif ya tidak perlu cek lagi Bu Tatit ya. Kalau sudah PCR-nya negatif tidak perlu ya, tinggal menjaga saja ya. Karena secara logika atau secara keilmuan memang seseorang yang sudah baru penyintas ya, baru terkena infeksi itu kekebalannya tinggi kekebalannya. Ya, tinggi. Makanya kenapa untuk vaksin ulangan dikasih space waktu 3 bulan. Iya, September nanti baru. Iya, 3 bulan baru di 3 bulan ya. Mudah-mudahan sehat terus, mudah-mudahan. Ya. Amin. Yang terutama yang perlu diperhatikan Bapak, Bapak apalagi punya komorbid ya, harus jaga betul ya. Ya, jangan sampai itu. Kadang-kadang kan tertularnya dari anak-anak yang keluar masuk rumah itu ya, kadang-kadang kan anak-anak itu kan merasa sehat itu ya, kadang-kadang itu. Gitu, terima kasih. Pak Prof. Jabal Faisal, Pak Prof. Oh, monggo Pak Faisal. Pak Faisal. Oke, assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam Pak Faisal. Alhamdulillah keluarga sehat-sehat. Cuma ini terkait penggunaan alat ini Pak Dokter.
Iya. Kan ini kan awam ini. Tapi karena anak-anak ini jauh semua ketika PPKM dan lain-lain ini dalam rangka apa itu panic buying ini, semua alkes itu dibeli dan dikirim ke rumah. Sementara kami orang tua ini nggak tahu penggunaannya. Terutama ini Pak Dokter, yang saya tanya ini saturasi ini. Oh iya, iya. Ya, saturasi ini itu kami mohon dijelaskan normalnya ya. Ini Iya. sekarang ini kalau saya cek, ini posisi saya SpO2, mungkin istilahnya gitu Pak Dok ya. Iya, betul. SpO2-nya itu 98, lalu di bawahnya itu ada BPM PR 84. Itu maksudnya apa? Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, juga dikirimin ini tes suhu badan ini Pak Dok ya. Iya. Itu tesnya itu kalau dimulai itu apa dari ada tulisan LO itu ya. Ya. Nah, lalu pertanyaan saya yang lain, tarikan nafas. Ya, karena begini, anak saya itu karena semuanya di jauh, kami sudah usia-usia manula ini minta dilaporkan setiap pagi dan sore. Sehingga pertanyaan saya itu sebenarnya tesnya idealnya itu berapa hari sekali atau memang harus setiap hari begitu. Normalnya itu suhu, lalu penggunaan saturasi itu berapa, dan tarikan nafas normal itu kami sudah usia di atas 5. Saya sudah 60 lebih nih Pak Dok. Itu kira-kira normalnya berapa? Jadi itu saja pertanyaannya. Karena kami ini awam nih. Terima kasih Pak Dok. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah putranya perhatian semua nih Pak Faisal ya. Khawatir semua dikirimi alat semua, alhamdulillah ya. Care semua putranya. Iya, ya memang itu perlu itu ya untuk ini Pak Faisal ya. Oksimetri, namanya oksimetri itu untuk mengukur saturasi ya. Saturasi oksigen. Normalnya di atas 95 Pak Faisal. Di atas 95%. Ya, kalau Pak Faisal 98 tadi normal Pak Faisal. Iya. Ya, terus yang bawahnya tadi itu detak jantung Pak Faisal. Iya. 84 tadi bagus normal ya. Jadi normalnya kisaran 60 sampai maksimal 100 Pak Faisal. Oh iya. Ya normal itu detak jantungnya normal, itu tidak apa-apa, bagus ya. Nah itu kenapa perlu diukur saturasi karena yang saya katakan tadi ada kondisi happy hipoksia tadi ya. Jadi kalau misalnya sudah kena COVID ya harus sehari 2 kali untuk jaga-jaga ya. Jadi kalau memang saturasinya di bawah 94 segera harus mungkin perlu topangan oksigen. Nah, karena tapi biasanya naik turun itu Pak Dok, kadang 97, 98 turun 96 itu yang tepatnya berapa? Masih normal, di atas 95 masih normal Pak Faisal. Masih normal. Iya. Apalagi misalnya Pak Faisal posisi prone gitu ya, misalnya kayak sujud gitu ya, lama tuh akan naik lagi. Saturasinya. Itu akan menunjukkan gambaran saturasi oksigen ke dalam pembuluh darah kita. Yang penting di atas 95 masih normal. Terus untuk suhu tubuh tadi ada macam-macam penggunaannya Pak Faisal, tinggal klik gitu aja. Yang penting di bawah 37,8 masih normal Pak. Kalau sudah 37,3 ke atas itu sudah hati-hati, mulai semelanget itu. Ya, di bawah 37 masih normal suhunya. Lalu tarikan nafas penting juga. Tarikan nafas nggak perlu ya. Tarikan nafas itu terpengaruh dengan sugesti ya. Karena kalau kita memang normalnya ya, satu menit itu sekitar 14 kali Pak. Ya. Tapi kalau kita misalnya kita amati coba nafas saya amati, orang jadi sugesti. Tarik nafasnya jadi nggak beraturan. Nah gitu ya. Kalau kita ingin melihat pergerakan nafas ya kita amati pergerakan dinding dada sambil pasnya rileks, dihitung selama 1 menit. Gini Dok, kan dianjurkan juga menggunakan masker N95 kalau nggak salah ya. Iya. Itu beda ya Pak Dok ya. Ketika saya menggunakan itu pernapasan saya itu tarikannya kok lebih banyak, lebih ini. Apa memang begitu? Iya, itu karena mungkin terasa ngap Pak ya. Karena kayak kalau yang N95 itu kan memang direkomendasikan untuk di ruang isolasi ya. Kalau kita merawat pasien itu ya, karena memang dia rapat sekali Pak, rapat sekali. Jadi kalau kita rapat ya otomatis kita
tarikan nafasnya frekuensinya lebih cepat, lebih sering, gitu. Nggak apa-apa ya. Kalau misalnya Bapak masih di luar-luar seperti ini, cukup pakai KN95 atau masker bedah cukup 2 lapis, ya. Tapi kalau yang N95 itu yang dipakai teman-teman dokter kalau lagi praktek, terus atau nangani pasien COVID kita pakai N95. Tapi biasanya N95 masih diplester lagi Pak, jadi benar-benar tutup gitu ya. Atasnya diplester lagi muter gitu. Jadi yang teman-teman di ruang isolasi COVID itu kan ya kasihan ya. Jadi 8 jam tuh nafasnya gitu, susah sekali. Jadi nggak ada rongga sedikit pun nggak ada. Gitu. Untuk pengetesannya memang diperlukan setiap hari ya Pak Dok ya? Pengetesan cukup kalau misalnya Bapak dalam kondisi sehat seperti ini cukup sehari sekali cukup. Pagi tadi ya, pagi bangun tidur dicek cukup. Ya, tapi kalau misalnya sakit ya sehari 2 atau 3 kali kalau pas ada sakit. Ya, terima kasih Pak Dokter. Pak Faisal. Terima kasih Pak Faisal. Ada satu pertanyaan di chat lagi yang bisa bertanya, Prof. Oke, Bu Lulu, sebentar. Habis ini Bu Lulu, ini apakah asma dan alergi masuk komorbid? Pertanyaan satu. Pertanyaan. Asma termasuk komorbid, kalau misalnya asma yang tidak terkontrol, ya. Kalau misalnya asmanya seringkali kumat, seringkali kambuh itu menjadi komorbid, ya. Seringkali kan ada beberapa teman yang ini ya, yang kena COVID kemudian menjelek kondisinya karena memang asma ya, seringkali tidak terkontrol. Jadi usahakan kalau ada asma harus terkontrol. Maksudnya jarang sekali timbul serangan ya. Sebenarnya untuk mengatasi asma itu gampang-gampang susah. Gampang karena apa? Sebenarnya supaya kita tidak kambuh, yang penting kita harus bisa mengidentifikasi faktor penyebabnya. Karena asma itu penyakit alergi. Kalau kita tidak terpapar, tidak kecolok dengan penyebabnya, maka tidak akan sesak. Contoh misalnya, asma karena makanan, misal, kena udang. Setiap kali kena udang atau petis masih kesesek, ya kita harus benar-benar stop dengan udang dan petis. Tidak akan kambuh. Nah, atau misalnya asma karena udara, dingin. Kalau misalnya menjelang subuh pasti sesek. Asmanya kambuh. Jadi antisipasi, mungkin kamarnya lampunya kalau tidur jangan dimatikan, harus hangat, pakai jaket, pakai masker bisa. Ya. Tapi yang susah diantisipasi kalau asma itu penyebabnya karena stres. Ya, karena seringkali asma itu karena stres. Kalau kita misalnya tegang, cemas, takut, gelisah itu muncul. Nah itu yang memang susah ya diatasi. Karena apa? Perlu manajemen stres tersendiri ya. Tapi kalau penyebabnya dari luar, dari makanan, dari lingkungan tuh bisa diantisipasi itu ya. Makanya supaya tidak menjadi komorbid yang berat, usahakan asmanya terkontrol ya, terkontrol. Harus sering konsultasi dan bisa mengidentifikasi faktor penyebabnya apa. Mungkin itu Prof. Jabal. Oke, terima kasih. Oke, ini 20 menit sisanya. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Lulu Dwi Kumalasari. Nggih, terima kasih Prof. Jabal. Nggih, Dokter Medi, saya ingin ini ya mengetahui, jadi kalau sudah pernah terpapar COVID begitu terkait dengan vaksin ini Bapak, jangka waktu yang terbaik untuk bisa vaksin itu berapa bulan J? Itu yang pertama. Yang kedua, itu dihitung dari pertama diketahui positif ataukah dihitung dari sudah negatif, sudah sembuh? Nah, kemudian yang ketiga Bapak, terkait dengan vaksin itu tadi, jangka waktu tersebut dan hitungan tersebut apakah berlaku bagi yang baru mau vaksin pertama dan juga yang mau vaksin kedua. Nah, kemudian, mohon maaf nih saya sambil nyetir videonya saya. Oke. Kemudian yang ketiga, kalau ini kondisi kita Bapak, mungkin saya dan keluarga juga terpapar nggih, dan sudah dari Idul Adha kemarin dan sudah negatif begitu. Tetapi untuk batuk itu seringkali masih kambuh-kambuhan. Kalau kondisi kadang kayak kita masuk angin atau apa begitu, itu agak kambuh. Kemudian yang paling parah itu juga selain batuk di hidung. Jadi kemampetan kayak separuh dari hidung itu masih kerasa. Nah, terkait dengan solusi yang hidung dan ini tadi batuk itu
bukan menjadi masalah, maksudnya kita tetap dengan mungkin vitamin, ini sudah cukup saja atau bagaimana dokter? Terima kasih. Nggih, matur suwun Bu Lulu. Nggih. Untuk penyintas yang setelah sembuh itu memang saya katakan pertama tadi dia memiliki kekebalan yang tinggi ya. Jadi setelah sembuh sel-sel tubuhnya menghasilkan sel B-nya menghasilkan imunoglobulin atau sel kebal yang cukup tinggi ya. Sehingga setelah sembuh maka ada jeda waktu 3 bulan. 3 bulan itu dihitung dari waktu PCR-nya negatif. Ibu ya. Tes PCR negatif 3 bulan kemudian baru diperkenankan untuk vaksin. Ya, itu. Nah, kalau misalnya dia tanpa sakit 1 ke 2 biasanya sekitar kan 2 bulan gitu ya biasanya ya, atau 1 bulan gitu ya. Itu tergantung kok ya, tergantung. Kan sekarang ada juga yang agak mundur ya, kenapa? Ketersediaan vaksin yang terbatas ya, mundur tidak apa-apa. Karena apa? Prinsip dari vaksin yang kedua itu booster sebenarnya. Jadi sel-sel tubuh itu dirangsang lagi dengan virus yang sama. Harapannya apa? Dia bisa menghasilkan sel kebal yang lebih tinggi. Ya gitu ya, sehingga tidak ada batasan waktu yang kapan nggak ada ya. Kita karena program pemerintah diambil untuk memudahkan 2 bulan, 3 bulan seperti itu, gitu Ibu ya. Tapi yang penting kalau memang setelah sembuh itu memang ada jeda waktu, tidak bisa langsung Ibu ya. Gitu. Terus kemudian untuk batuk dan mampet sebelum sakit COVID ini ada batuk gitu enggak Bu? Atau ada mampet hidungnya ada? Bu Lulu, enggak ada? Kalau di sayanya batuk, Bapak. Jadi ini dokter sering beberapa bulan sebelum terpapar COVID, dari saudara itu memang sudah sering beberapa batuk, ya? Muncul tenggelam batuk. Oh iya iya iya. Tidak ada gitu. Tapi sekarang kok justru kadang ada muncul tenggelam mampetnya gitu. Oh iya. Sangat mungkin itu bisa karena batuk, mampetnya karena alergi bisa Bu. Karena alergi. Jadi alergi itu bukan penyakit, bukan karena reaksi kepekaan tubuh yang berlebihan ya. Batuk itu sebenarnya kan mekanisme pertahanan tubuh ya. Kita bersyukur bisa batuk. Karena apa? Dengan batuk kita bisa mengeluarkan kotoran keluar. Ya. Lebih parah lagi kalau misalnya kita ada batuk, kayak misalnya pasien-pasien yang stroke, yang koma itu ya. Itu mudah sekali radang paru-paru. Karena apa? Banyak kotoran yang masuk nggak bisa dibatukkan. Nah, berarti kalau ada batuk, kalau orang alergi mungkin ada polutan, iritasi, apa yang menyebabkan kita mereflekskan dengan membatukkan itu Ibu. Nah, mungkin antisipasinya itu tadi diidentifikasi Bu. Mungkin batuknya karena apa? Karena kena paparan apa? Karena mungkin karena alerginya saja, bukan karena COVID-nya bukan. Jadi, ngaten Bu Lulu. Nggih, dokter. Berarti untuk identifikasi tidak perlukah kita perlakukan parah dalam artian apakah perlu kita ke penyakit dalam misalnya untuk batuknya untuk ngecek atau seperti apa nggih? Misalnya misalnya Ibu sudah tahu misalnya batuknya karena AC, misal kita mobil gitu. So di mobil kok saya batuk ya mungkin setelah mungkin diintervensi AC-nya dikurangi atau dimatikan masih batuk, nggak ada salahnya Ibu konsultasi ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut ya. Atau mungkin di foto ronsen ulang untuk melihat masih ada gejala sisa atau tidak gitu Ibu. Terima kasih dokter. Iya Bu Lulu. Ini sangat menarik hari ini. Dokter, apa bisa saya tambah 1 pertanyaan? Monggo. Ya, ini Bu Yuli. Bu Yuli, 1 pertanyaan Bu Yuli. Setelah ini kita akhiri. Monggo. Monggo. Terima kasih Dokter Prof. Zafal. Ini jika seseorang itu punya riwayat GBS, Dokter, apakah boleh divaksin Moderna? Kalau boleh, apa efeknya? Tapi jika tidak boleh, untuk mendapat surat rekomendasi itu ke mana gitu Dokter? Terima kasih. GBS kalau sudah sembuh tidak apa-apa Bu Yuli ya. Jadi kalau penyakit autoimun seperti itu kalau dia dalam keadaan tidak akut itu tidak apa-apa divaksin. Yang nggak boleh yang dalam keadaan akut ya. Misalnya GBS pada waktu serangan ya yang nggak bisa jalan itu nggak boleh ya. Tapi kalau sudah pernah GBS berapa tahun yang lalu tidak apa-apa. Itu pada kelas 3 SD dulu, sekarang sudah. Oh, enggak apa-apa. Sekarang sudah umur berapa? Sekarang sudah umur 23 tahun. Oh, enggak apa-apa, Bu Yuli. Aman ya. Vaksinnya apa, Dokter?
vaksinnya apa? Sinovac atau? Semua aja tergantung yang ada, Bu. Jadi vaksin itu tergantung pemerintahan. Karena kita masih gratis dari pemerintah ya, kan gotong royong belum ada. Tetapi vaksin yang paling bagus, efikasinya paling tinggi itu Moderna. Bagus itu. Moderna itu efikasinya 94%. Ya, kalau Sinovac kan sekitar 50% aja. Ya, kalau AstraZeneca sekitar 70% ya. Pfizer sama Moderna yang paling bagus. Ya. Cuman memang Moderna kipinya ada ya, kayak kemarin 1-2 hari greges ya, greges, dan hampir semua seperti itu ya. Jadi memang kipi itu nggak usah ditakuti, nggak apa-apa. Jadi cuma waktu disuntik ya kemeng sekali, kuemeng ya, sampai tidur susah ya, kuemeng. Kemudian ya kalau gregesnya kita kasih parastamol ya, tapi masih bisa ngantor loh ya, greges-greges tapi nggak enak, badan sakit semua tapi aman-aman saja, nggak apa-apa. Insya Allah hari kedua sudah hilang sudah. Itu kadang sarafnya di tangan itu sering lemah, Dokter. Coba itu dicek Bu ya, lemahnya itu karena GBS atau bukan. Insya Allah kalau GBS sudah sembuh total Bu, sudah sembuh ya. Sudah sembuh ya. Mungkin sarafnya saya yang masih ya mungkin perlu diperiksa ke saraf lagi untuk memastikan lemahnya ini karena lemah benar atau lemah karena faktor GBS atau faktor yang lain. Terima sangat Dokter. Bu Yuli. Terima kasih Prof. Jabal. Terima kasih Bu Yuli, Dr. Medi Setiawan, terima kasih. Teman-teman semuanya yang hadir pada hari ini, pada siang hari ini, terima kasih. Kita sudah mendapatkan penjelasan dari tangan pertama, ahli penyakit dalam yang juga biasa menangani COVID. Ya, dua-duanya sudah biasa ditangani. Sehingga kita pada hari ini mendapatkan klarifikasi, suatu pencerahan, mengarahkan kita pada pikiran yang tepat, kepada tindakan yang tepat, agar kita menjadi lebih sehat. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan pada hari ini memiliki dampak yang baik bagi kesehatan kita dan keluarga besar Universitas Muhammadiyah Malang. Amin. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, hadirin semuanya. Terima kasih, panitia. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Profesor. Pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Dokter. Jadi sami-sami. Terima kasih semuanya. Sami-sami. Nanti sama hari lagi mengenai tahun-tahun. Sami-sami. Terima kasih.